Kita bakal WKWK kebon memes. Let's go. Let's go. Kalau ngerebang kenapa mas? Cerita lah. Oh by the way, lu tau gak? Di ini komunitas pendaki gunung Indonesia. Wah lagi rame banget nih. Masalah booking lahan. Open trip booking lahan. Itu seru banget coy sebenernya coy. Ngikutin itu gue. Cuman gue kayak tahan dulu lah. Nunggu arus. Biar gue bisa tahu konteks aslinya kayak gimana. Klarifikasi dari beberapa pihak dan segala macem gitu. Udah sampai di komen juga sama Om Fir Sebesari. Terus udah banyak juga orang-orang di TikTok gitu yang nge-spill video-video yang mereka digusur gitu. Seru banget dah. Saya olahan enggak, jadi konteksnya itu orang-orang pada emosi karena waktu naik gunung di beberapa daerah gitu ya, ngedirin tenda itu dibongkar balik karena katanya udah di booking sama salah satu open trip. Padahal tenda udah jadi tuh katanya. Terus habis itu malahan disuruh pindah karena emang itu udah jadi lahan open tripnya. Nah habis itu akhirnya rame lah karena waktu disuruh itu di videoin kan di TikTok, awalnya tuh di TikTok, terus habis itu ngerambah ke Instagram, banyak juga yang akhirnya ngerespon tuh kreator-kreator pendaki, terus habis itu rame banget, sampai pada akhirnya 30 menit kemudian ada salah satu open trip yang emang buat klarifikasi. Nah klarifikasinya bikin makin rame lagi karena ya lu bisa lihat sendirilah sebenarnya klarifikasi gimana. Belum kelar itu menurut gua. Jadi kita lihat dulu lah nanti ke depannya kayak gimana. Om Firdaus, welcome. Yeah. Mantep. Iya bentar lagi WKWK 1000 ya Om, katanya diskon PLN dibatalin buat periode Juni Juli. Nggak berharap gue dapet diskon dari lembaga pemerintah. Ya udahlah. Masa ya tadi pagi gue dapet ini cuy, kertas promo My Republic 500.000 500 Mbps anjir. Lu Ben, sedangkan gue kemarin 500.000 50 Mbps IndiHome kentut. Gue pengen ganti anjir gara-gara itu, cuman gue udah protes duluan kemarin. Nah masalahnya kalau misalnya gue pakai My Republic, gue nggak bisa ngekentut-kentutin nih, gue nggak bisa nganjing-nganjingin plat merah. Dan takutnya justru nggak stabil My Republic di rumah gue. Jadi kayaknya gue tetap stay dah di IndiHome 100 Mbps. Iya. Cuman anjir kalau misalnya kecepatan internetnya mantep banget bor. Gue sekarang bayar internet kan 450-an gitu ya. 450-an tuh kalau misalnya di My Republic berarti 250 Mbps. Anjir main banget itu. 250 tuh 300 gitu. Dan upload rate-nya 1:1 lagi, kesel banget gue. Tanya tetangga aja dulu Om, ada yang make gak? Nah ya nanti deh gue tanya dulu. Ada kayaknya harusnya. Jadi sebenarnya nih ya, ada salah satu alasan kenapa pada akhirnya My Republic bisa pasang internet di sini, karena waktu gue pengen pindah dari rumah gue yang ijo-ijo itu green screen itu ke sini, gue sempat nelpon My Republic buat pasang internet di daerah rumah gue yang sekarang karena potensinya banyak. Tapi mereka nggak menyanggupi waktu itu, mereka malah ngasih tugas ke gue buat ngumpulin data per RT biar seenggaknya tuh mereka tahu ininya calon-calon pembelinya. Ya gue nggak ini kan, gue kayak ya udahlah kalau misalnya emang nggak bisa gak usah gue cari yang lain aja. Akhirnya gue pakai IndiHome kayak gitu. Langsung gue ganti bisnis kalau kayak gitu. Ya maksudnya gue bukan bisnis, tanya tetangga ya. Akhirnya gue ganti IndiHome soalnya di IndiHome ada tuh. Awalnya gue minta tolong temen gue buat masangin balik, tapi ternyata IndiHome tuh udah ada itunya towernya, tinggal dipasang doang. Ya udah sampai sekarang deh. Gue pakai IndiHome sampai kejadian tikus masuk tuh ke situ. Terus abis itu dibantuin sama mamang IndiHome. Ya momen-momen kayak gitulah yang sampai pada akhirnya gue ngerasa kayak sepertinya gue akan tetap untuk stay dulu dah pakai IndiHome. Iya, dan kalau misalnya gue lihat dari beberapa testimoni teman-teman gue ya soal My Republic, after service-nya rada kurang katanya. Cuman gue nggak tahu ya, itu cuma opini teman gue. Bisa aja bener, bisa aja salah. Kayak gitu. Dulu di kosan temen pakai My Republic lancar, cuman sering maintenance setiap jam 1 malam. Ya. Nggak bisa bang kalau gitu bang. Oke. Anyway, sekarang kita bakal ngeliat memes yang di-share sama Lulu pada ya di Bandar Daerah 1. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi, let's go. Kita bakal sama-sama lihat kebun memes
Tapi sebelum itu gue pengen ngasih tahu ganti pakai softbank Bang Ray. Aduh, belum masuk di gue coy. Man, Discord kita masih belum level 3 man, kurang 1 no. Booster pahlawan booster please. We need one more man, we need one more. Tapi thank you banget ya udah ngeboost ya. Sebelumnya thank you banget. Udah ngebantuin gue. Susah aja ngegendong cuman 2 kali nitro gue. Lumayan juga. Oke, lanjut ke One Memes, let's go. Om, gue gak lolos UTBK 2 kali. Pai shoot down, semangat men. Usaha lu keren banget sih tapi jujur. Gue yakin usaha lu tuh kalau misalnya sama yang lain tuh gak ada apa-apanya. Jadi semoga gitu ya, usaha lu tuh gak bener-bener sia-sia. Semoga segala macam persiapan lu tuh bisa membantu lu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi, yang lebih bagus lagi. Kalau misalnya UTBK kagak keterima, lu mungkin bisa jalur-jalur tes yang lain ya. Kalau misalnya ngebet PTN, menurut gue sih bisa mungkin sih ambil PTN sih selama masih ada bukan. Kalau misalnya kagak, ya udah coba aja pikirin ke depannya kayak gimana. Semangat ya intinya ya. Ya belum rezeki. Asep apa nih? Mana gua ngerti memes China? Lu kira muka gua mau koci? Nah, ya enggak lah. Gila lu ah, Jepang kalau gua. Asik. Apa nih? Lain kahayang aing tapi sanu hayang ka aing. Oh lu nggak pada ngerti ya, kebanyakan Jawa ya. Oh iya. Artinya bukan kepengen gua tapi siapa yang pengen sama gua gitu. Intinya dia nyadar kalau misalnya dia nggak dipengenin sama siapa-siapa, itu maksudnya. Gue udah nggak bisa itu. Iya, sorry, my bad. Nih, Rashid. Rational people, slavery in every time is wrong. People who simp for the Roman Empire. Sejarah kelam. Gue kayaknya bakal mulai puasa insya Allah ya. Bukan bulan sih, besok. Soalnya katanya H-3 kan. Jadi sore ya kalau misalnya nanti gue lemes-lemes waktu live streaming siang. Menahan energi. Bismillah. Ya, siapa yang di sini pengen puasa juga besok semangat, oke? Atau ada yang udah puasa dari 10 hari yang lalu, gokil. Keren banget. Lumayan cuy, puasa Idul Adha bisa menghapus beberapa ratus hari dosa gitu di dunia. Ya, permasalahannya adalah gue sekarang lagi demen banget jogging nih. Gue. Sepertinya nih ya, ini kalau misalkan gue sesuai dengan rencana ya, ini rencana angan-angan gue, kayaknya gue bakal bangun jam 3 pagi. Terus gue jogging dulu, jam 4 gue makan. Rencana impian gue sih kayak gitu ya buat besok. Nanti gue tidur dulu, gue langsung tidur deh, live streaming tidur, bangun jogging. Malam tuh gelap-gelap, semoga gue nggak di Astagfirullahaladzim. Semoga nggak ada hal yang macem-macem bisa gue rasain ya waktu jogging jam 3 pagi itu. Bismillah. Semoga istiqomah. Gue nggak pengen berhenti anjir joggingnya. Gue udah sebulan. Nih ya, bentar. Nih ya, lu lihat nih. Kalau mau barengin puasa Senin Kamis nih. Huawei nih. Nanti kena jam malam om dimasukin ke barak. Oh iya betul, muka anak SMA lagi ya. Aduh. Lihat ya. Ya gue nggak terlalu jauh-jauh amat sih joggingnya, tapi seenggaknya gue rutinin 5 km per hari udah oke banget lah ya. Mana sih? Ini apaan dah? Jelek aplikasi lu. Gitu ya, olahraga, semua kursus. Wait, what? Ini gimana sih ngeliatnya? Data rekaman olahraga gue. Oh nih. Nah, lihat. Silau bang. Maaf. Lihat gak? Tuh. Gila, ini hampir setiap hari coy. Tuh. 30, 28, 27, 26, 25, 23, 22. Jadi gue ngambil tiap 3 hari istirahatnya. Gila lu men. Gila lu. Ini pencapaian banget loh. Gila loh. Kayak gue menyembunyikan fakta ini men. Maksudnya orang-orang tuh kalau misalkan lagi rajin banget jogging kan pasti di post tuh tiap hari tuh. Gue kayak silent.
silent prepare. Soalnya gini, gue kalau misalnya teman-teman gue yang sering banget jogging, anjir, pace-nya tuh bener-bener cepet banget, bre. Kacau. Mereka tuh sampai kayak ada yang bisa 5-6 menit per kilometer. Ada yang bahkan sampai 4 atau 5 gitu. Anjir, kayak larinya kenceng banget, gak ada capek-capeknya, buset. Gue aja ngejar pace 6 menit per kilometernya kayak ngos-ngosan banget. Sekilo loh. Lu berapa lama emang? Ya gue sejam biasanya. Gue maksimalnya sejam lah. Soalnya kan gue harus ngedit juga, gue harus ngonten juga, gue harus live streaming juga kan. Iya emang lari. Lah Egi kenceng banget coy. Kayak lu bayangin dia tuh 22 menit atau 23 menit, 23-24 menit udah bisa 4 kilometer anjir. Gue langsung nanya nih, Gi, lu joggingnya, larinya, dia lari ya. Larinya itu waktu 1 kilometer berhenti dulu di pause atau gimana, itu kenceng banget, gak normal anjing. Tapi gue yakin itu bener-bener ini ya Egi ya, apa namanya, kemampuan Egi ya. Kayak dia emang bagus banget gitu, apa namanya, fisiknya gitu. Gila, makanya kebut banget. Dan emang mungkin karena emang gue jarang olahraga aja sih. Tapi udah sebulan gue fokusin buat lari kayak gini, menurut gue udah kerasa banget bedanya men. Sangat amat kerasa bedanya. Kayak waktu kemarin gue ke Bukit Panisan sama bokap gue, gila loh. Kayak kaki ini udah mulai gak terlalu kerasa pegel banget di beberapa menit jalan gitu loh. Kalau orang kayaknya malah bisa buset. Ngeri bang. Ya gue pokoknya maksimal di 7 km tapi rata-rata 6 km. Dan 6 km pun masih belum 10.000 langkah. Paling cuman ya 5.000 lah, 5.000 6.000-an langkah gitu. Untuk gue yang kerjanya duduk-duduk kayak gini udah kayak orang yang bolak-balik kantor sebenarnya. Jadi maksud gue meskipun Egi itu gak jogging, tapi karena kerjaan dia di Jakarta dan dia jalan terus gitu ya, otomatis gak harus pemanasan setiap hari juga gak masalah. Beda sama gue yang gue kerjanya tuh bangun dari kasur langsung ke sini gitu loh. Menolak jompo, let's go. Ini berkat RT men, ini berkat RT. Berkat RT gue jadi ngerasa kayak pengen bugar. Mantap emang. Meskipun gak ada AdSense-nya. Apa nih? I don't know who I am. Let him cook. Happy Pride keeps slaying. Yeah, let's go. Fortuna apa nih? Keikaku Dori apa nih? Nama Zoya Elai Putri. Orang tua ayah Aizen. Ibu Ernaz. Keren banget. Namanya Aizen anjay. Ayahnya beliau coy. Judul penelitian The Influence of Bully. Asik, riset adolescence mental health. Tujuan kuliah Universitas Al Azhar. Bro, ini lulus sekolah tapi lu udah disuruh buat judul penelitian aja. Keren juga. Ini lanjut tracing. Yual FW apaan? My new thermostat. FW apaan? Bukan sama FW apaan? Yo FW my new thermostat. FW apaan? Jadi Aizen ngilang dia ke Indo ternyata betul. Aizen sudah muak sama Bleach Universe. Lanjut apa nih? BTW kalau misalnya nonton Bleach, siapa kira-kira waifu lu? Lu mau tau gak waifu gue siapa di Bleach? Buat lu semua yang jawab kayak, oh Rime bang. Waifu gue bukan yang berdada-dada mune besar itu. Karakter Rukia. That's my waifu in Bleach man. Lanjut apa nih? Ren. Elah ini mah cuman support, cuman promote OnlyFans doang nih, yakin gue. Lanjut apa nih? Arung. Yoroichi, Yoroichi giat sih. Ih, lucu banget. Ini game apaan? Serem banget coy. What the freak? Buset, ini game apaan? Buset, serem banget, ini game apaan? Buset, serem banget anjir.
Gila ini game anjir realistis banget coy. Kacau ini game apaan? Seru anjir ya. Harmonika harganya berapa? Game Jepang harmonika jadi. Kayaknya murah sih, 100 ribu harusnya harmonika. Harmonika ini berapa? Oh enggak deng. Sejutaan kentut. Enggak, tapi ada yang 50.000. Ada yang 50.000. Anjir 900.000. What the freak? Oh harmonika Yamaha. Damn. Ini apaan? Gambar VVS Compact R. Ini apaan? Ada kali yang murah 100.000 udah enak buat konten. Iya. Joy expanding file harmonika. Nah ini harmonika nih. Ini harmonika nih. Swan ada C10 lubang diatom blues. Gas. Cobain bang. Waktu SD pernah bibir gue kebeler gara-gara hah? Anjing serius loh? Serem amat. Gue jadi takut beli yang murah, kentut lah. Ini 50.000 nih. Serius, aduh. Iya tapi tajam anjir. Anjay, beli ini jadi kurene guys. Aku cuy Ultraman Orb nih bos. Apaan sih lu? Gak jelas banget wibu. Oke lanjut. Apa nih? 205. Bisa beli yang harmonikanya kalau rusak kayak kebelet bang. Jangan sampai coak jatuh. Oh gitu. Man, I gotta turn my render distance up. Render distance. Kebesaran Tuhan aja. Sucks. Hang on. Gila ini butuh 2 kali tag anjir. Sumpah dia niat banget. Tapi lucu banget. Ini soal apa nih? مرحبا يعطيك العافية. Singkat, padat dan nggak tahu. Lanjut. Tapi kamu aslinya cantik kok, sumpah. Aku seneng ya. Ngomong-ngomong, maaf ya, aku kesini, aku main sama kamu bawa motor Evo. Oh no. No please. Semoga pasangannya tidak memandang kendaraannya. Apa-apa? Oh. Nggak apa-apa kan? Ah, Iya, soalnya motor Shogun Kebo aku lagi di bengkel. Kemarin lagi rusak. Basa-basi kenapa kendaraan banget sih? Sumpah kesel banget gue sama nih cowok. Kan bisa aja lu kayak deketin dulu pakai basa-basi yang lain yang mungkin aja dia suka gitu loh. Hobi misalkan film yang lagi dia pengen tonton, drakor, musik apa kayak kendaraan aku mau apa? Apaan sih? Lu justru langsung menjatuhkan value lu gitu loh. Sebenarnya ada lagi sih motor yang lain, Aja. kayak Smash, Karisma ada aku. Cuman Smash aku lagi dipinjam teman aku sama Karisma. Ah nih cowok bullshit anjir, kesel gue. Gue aja yang jadi cowok ngerasa kayak ini orang banyak ngomong, udah cabut lah, kentut. Lagi dipinjam juga saudaraku, jadi adanya repo, ya udah aku bawa repo, nggak apa-apa kan? Gila, kuat banget ceweknya mantap. Masiro 31 apa nih? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Men udah cukup lah meme KDM. Makin lama makin bosan gue apa. What we wish, what we got. Mafika juga keren anjir. Oh ini Uwa ya pasti ya. Ini pasti Uwa kan. Nih sumpah ya. Player Uwa kejang-kejang kah kalau misalkan gak ngebandingin game sama game Genshin. Men dua-duanya bagus anjir.
Shut up man, dua-duanya bagus. Gak orang. Rashid is here. Cara bikin copet bete. Oh no, apakah nanti gue didramain sama clipper gue sendiri, Om Kyogare? YouTuber ini bilang, wah kejang-kejang kalau misalnya nggak nyenggol Genshin. Riba you train. Asik. Yo, let's go. Damn. Anjir, squad. Jokes clean son, kentut. Average American Daily. Rakyat RAM. Oh, Ren. Ini PCA ini. Sucker. Now repeat. Anjir lucu banget. Enggak, ini keren. No, Tom Holland nggak kiss sama Zendaya. Sama Jack Gyllenhaal. Now repeat. Oh no. Malas AI. Lihat. Yes, hari ini gue dapat misi cari 10. Akhirnya skenario 3 pilot dan juga 3 buah. Bisa lihat visualnya kayak gimana ya. Ya ada AI bete gue jing. Buah buat kepala susu. Dan saya milih durian karena yakin beliau pasti suka dan senang. Keren kalau misalnya tidak menghancurkan kerjaan orang gitu ya. Ternyata di sebalik lambang-lambang itu. Toko dibalik 5 simbol Pancasila serta makna dan filosofi. Anjay, keren banget. Oh, ini buatan mereka. Oke. Padidan Kapas, Kejar Dewantara. Padidan Kapas adalah bentuk simbol dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan ketersediaan sandang dan pangan yang merupakan simbol tujuan kemakmuran bangsa. Oke. PDIP, bukan, kepala banteng apa nih? Oh, Muhammad Yamin, kepala banteng hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Iya ya, kita emang perlu setiap kali ada kebijakan gitu ya. Jadi harus didiskusikan dulu, harus ada seminarnya dulu, terus habis itu harus ada dialog pakar dulu biar sehingga itu kalau misalkan jadi kebijakan nggak terkesan asal-asalan gitu loh. Melambangkan kerakyatan atau tenaga kerja. Oke. Cahaya. Oke. Oh, bintang tuh cahaya, nur dari M. Natsir. Cahaya atau nur berbentuk segi 5. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa, juga diartikan sebagai cahaya yang menerangi dasar negara yang berjumlah 5. Oke. RM Porbajaraka apa nih? Pohon Astana. Oh, ini pohon Astana bukan beringin. Pohon Astana sejenis pohon beringin. Oh, sejenis pohon beringin yang sering dijumpai di depan istana. Melambangkan pengayoman dan perlindungan sekaligus menjadi simbol penyatuan rakyat dengan istana. Oh, ini kalung Dayak berbentuk bulat dan kotak, melambangkan laki-laki dan perempuan ekspresi regenerasi yang tak terputus. Sudah terputus dengan vasektomi. Tapi untuk pengendalian mah nggak apa-apa harusnya. Lanjut apa nih? Beringinnya ditebang bang kayak. Arung. Game Gunners. Oke.
Animasinya smooth ya, zut ya. Apa nih? Fortuna. Selamat juga Anis ziarah ke makam ayah. Goblok banget nih kalau misalnya tiba teks kacau banget dah. Nih kalau misalkan editorial kabar petang yang beneran sengaja kayak gini, kentut anjir. Sumpah ya, ini orang udah nganggur. Selalu saja diseret-seret. Ada yang oposisi dibilang anaknya dia gitu loh. Lagi bangun jembatan dikira bikin parpol, men. Gue kalau misalnya jadi mus nice ya, mending gue pindah aja atau mending gue bener-bener udah pursuit karir aja lah. Serba salah, men. Kacau. Ayo kan akhir tahun di kota masa kecilnya. Iya, aduh. Nih bener-bener nih ya, kalau misalnya gue ngeliat mus nice, gue langsung ngeliat sebuah kenyataan kalau misalkan begitulah kondisi dimana seseorang udah jelek banget citranya yang dipermainkan sama orang-orang yang bisa bermain wacana. Ngeri banget cuy, sumpah dah, ngeri banget. Padahal nih orang nih harmless banget, sumpah dah. Harmless banget. Gak bisa buat kebijakan, gak ngapa-ngapain gitu ya. Tetep aja kalau misalkan ada kebijakan pemerintah sekarang yang jelek, ujung-ujungnya ke dia lagi. Bang ada apa di live comment? Jangan udah di tag down. Apa aja Pak Anies udah. Oh, bener ya? Apa jangan-jangan Pak Anies udah melangkah 2 langkah di depan kita semua gitu loh. Dia sengaja buat masuk politik biar farming pahala, men. Gue kenapa gak kepikiran sampai situ ya? Mas Waldo. Ma ada tamu, kenapa sih Dek ada tamu pakai nangis gak? No, villain dari storynya Orb. Udah ada cuy, gue udah nge-review cuy 25 episode Orb, nanti gue bakal ngerilisin seminggu lagi. Nggak tahu nih, masih 31 bini gue. Bini lu makein, anjir. Kenapa sih waifu yang rambutnya biru tuh kalah mulu, kesel gue. Please, tapi gue pengen dia nyesel sih. Nggak dapetin Nukumizuku. Please, Nukumizuku sama Tiara Basori aja udah please. Di like novelnya kan lagi rame tuh ya, didiskusin. Kalau misalnya sepertinya Nukumizuku beneran suka gitu. Tapi gak ada yang tahu kan. Aneh ya. Tapi Aneh Yagami nih ya, kalau misalnya lu pikir-pikir ya, kalau misalnya nonton animenya, dia tipikal cewek-cewek yang red flag anjir di real life. Sumpah dah. Sering banget mainin perasaan teman-teman dekatnya, sering malak buat minta makan gitu ya. Terus sosok cakep, giliran gebetannya diambil orang lain, dia yang sosok paling menderita gitu ya. Pokoknya yang lu hindari banget lah di sekolah. Nah, ini bikin jelas sendiri kalau mau menang. Nah itu betul. Namanya kan makein ya. Gua rasa sih kalau misalnya namanya makein udah jelas ya dari judul animenya itu. Pasti bakal dirasain itu kekalahannya. Tapi nggak ada yang tahu. Yang gacha fast itu buat lulus 1000 tapi miris banget menggerak masyarakat sekarang tuh bener-bener duit ini. Iya benar. Itu beneran langsung operasi atau nanti operasi ya baru daftar doang? Can fixer people pasti akan berusaha. Ada anime baru sifatnya juga gitu. Ya pokoknya intinya kenapa waifu yang rambutnya biru selalu salah, selalu kalah gitu. Itu harus diteliti anjir. Apakah itu jadi bahan penelitian Alpinami kalau misalnya S2? Literally anything can happen. Literally anything can happen. You know? Tiba-tiba kena intercept aja. Ya Salbon, Salbon. TikTok Alif. Spoiler alert. Oke, Oppo garis-garis. Pura-pura nggak lihat reaksi user Facebook ketika ada HP yang kena lightsaber. Pura-pura nggak lihat. Samsung gorengan re. Nah kadang emang nggak adil anjir kalau misalnya ngerosting produk tuh. Semua HP men kayak gitu men. Tapi gue juga pernah men Samsung gue kayak gitu. Akhirnya gue servis kan kena 4 juta, LCD gue kentut banget sumpah dah.
Tai. Selebat gue mahal banget lagi anjir. Salah gue apa? Nggak ada, tiba-tiba langsung putih. Terus habis itu garansinya habis. Duit doang buat LCD, sumpah. Iya, gue di apa namanya, service center. Kalau misalkan di tukang servis biasa paling diketok doang. Tapi kan takutnya bakalan hilang, bakalan muncul lagi ya nggak sih? Nggak pernah, padahal yang KW nggak sampai 1 juta udah bagus ya, makanya. Samsung yang lu pakai AMOLED kali bang? Iya emang. Nyapa orang ada jamnya, udah jadi pejabat malah makin apaan? Terkesan cuek saat disapa warga ketika bersepeda di dimana aku memang sombong di. Pada dia harus mulai wanti-wanti sih. Soalnya udah ada beberapa apa ya, jejak digital yang sudah cukup itu ngesok orang-orang kalau misalnya beliau kayak gimana gitu loh. Beli kemarin tuh yang waktu dia ngamuk-ngamuk di depan ini kan, supporternya Persikas kalau nggak salah. Terus habis itu pada akhirnya tuh supporternya langsung, kalau nggak salah tuh ini ya, ditangkep ya akhirnya. Oh banyak banget orang-orang di Twitter pada akhirnya langsung bilang kayak, masa iya cuman gitu doang ditangkepin, emang mereka ngelakuin kejahatan apa gitu. Wah rame banget itu. Temen gue sampai 4 lightsabernya tetap dipakai soalnya Samsung emang bagus bang. Titit, gue aja udah berapa lightsaber tetap gak bisa dipakai, gimana dah? Katanya itu AI bang yang dia. Oh oke. Nggak, gue lagi ngebahas soal yang itu, yang Persikas itu. Bang bahas Mos Creal. Itu apaan? Salesman udah. Itu apaan? Nggak tahu gue. Iya, pokoknya harus udah mulai hati-hati sih. Soalnya ya udah ada beberapa juga orang-orang lihat kayak, oh, gitulah pokoknya. Lanjut sama deh, Ciza. Grand Blue, kapan sih rilisnya anime ini yang season 2? Katanya udah mulai dibuat kan? Taibet. Yang PBMR itu. Ya lanjut apa nih? Pemarung Brexit. Wow. Wait what? Kenapa Genshin jadi FPS gini? Wow. Damn, Genshin X Follow anjir. Isaac. Buset, keren amat. Aduh, cakep banget anjir istri gue. Ya, keren. Lanjut. Terlalu lama. Oh, ini Osvaldo. No, Boba. Aduh. Boykot guys, boykot. Ini kayak otak gue udah keracunin sama AI dah. Kayak gambar-gambar normal ini jadi aneh banget aja di mata gue. What the freak? What? Oke, alright, lanjut. Oh nih, 2/5. Sorry, Aing nggak ada money ya. Asik. Stop Asian hate. Apaan sih anjing? Ras itu ada berita AB masuk ke thread lagi ya nih. Tretan jadi host ngopi anjir. Bukan yang stand up malah jadi presenter trending sekarang dia.
Nama kota harus dikasih positif olahraga dihukum olahraga 3 kali sehari dan kewajiban sekarang jadi hukuman ya. Aduh ada aja sih. Yang lucu mah ini, lu udah lihat belum? Jadi 5 hari yang lalu, bukan fanspage ya, akun Facebooknya Divisi Humas Polri kalau nggak salah itu ngeganti banner polisi untuk masyarakat. Nah coba dah lu cek, terus habis lu lihat kolom komentar itu lucu banget aja. Itu lucu banget coy. Lu cek sendiri dah. Apaan sih anjing? Ingat guys, ada gak mabok itu gak usah. Damn, aja temannya. Oh gila ini lagi rame banget nih meme di Twitter ya. Dance if you deserve apa-apa of the year aja atau apa gitu pokoknya gila. Gue udah ngeliat banyak banget ini versi. Ada yang versi Superman, ada yang versi presiden dan lain-lain, gila banyak banget. Oh gue tahu nih, gue udah pernah liatin ini yang si Sang Jinwoo ditampar itu kan ya. Why is Jinwoo dancing? Damn. Ini mau cakep juga. Yang balas emang iya. Nih meme apa sih? Nama meme apa sih? Nih lumayan jarang upload apa nih? Jadi ngeri-ngeri sedap. Eri bakal bangun reaktor nuklir di era Prabowo, segini kapasitasnya, yang ngurus reaktornya. Kok pesimis gitu sih? Kayak yang Thomas depan aja. Tapi kayaknya bagus ya kalau misalnya gue pindah gitu ya. Kalau misalnya daerah gue yang dibangun gitu reaktor. Untuk sekedar contingency plan aja. Iya, contingency plan aja. Kalau gue realistis lah. Sosok para anggota terhormat di alamku. Anjir. Kaukin azab kubur anjir ya Arwan. Detik-detik truk Indomie di Brookhaven mengalami kecelakaan, sungguh malang nasibmu kawan. Demi rasa karya. Ingin nyetir truk Indomie gampang. No, jangan. Pas anak dicereng kerja bapaknya, om di sini gue 8 tahun pengalaman dan prestasi. Aduh, susah dapat kerjaan. Aduh. Tiba-tiba banget, Vin. No! No, jangan nyetir kalau kamu belum bisa nyetir, no! Pak Super! No! Anjir diambil! No, barang mau ada diambilin! No, dijarah. Aduh. Yo. What? Ntar ngomongin Roblox, gue jadi pengen salah satu map Roblox dah. Nah. Gue pengen main Roblox Gunung Salak aja. Gue ngeliat Sota seru banget mainnya, kesel gue. Ikat pinggang mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Ospek COVID aja lucu banget. Tak dibaca tata tertibnya. Maaf kak. Kenapa nggak pakai itu? Clinton reka ulang adegan itu lucu kali ya. Ikat pindangnya diperlihatkan. Gold COVID moment. Hah? What the freak?
Lupa gue anjir. Akun Roblox gue apa ya? Akun Roblox. Udah, kita cek dulu. Oke, kayak ke Bambang sini kan. Guys, main Roblox. Dibuat sama Nusantara Expedition Studio. Anjay. Step into the mysterious world of Mount Salak. One of Indonesia's most legendary mountains. Known not just for its beauty, but also for the strange and creepy stories hidden within. This game combines intense OB challenge, realistic climbing, and a chilling horror atmosphere deep in the jungle. Enjoy high quality graphics and breathtaking natural scenery. Overcome deadly obstacles, shifting terrain, and unexpected dangers. Explore dark forest area trails. Oke, gas. Nomor 2. Yang teriak Eno, yang diteriakin Hasan. Gas. Gladiator Sick. Ya, yeah, Gladiator Sick. Let's go. Nah. Lah, installing Roblox. Gue udah punya Roblox. What the freak? Bro, I already have Roblox, man. What the freak? Anjay, is hydrated, drink water to avoid dehydration. Mount Salak is called the Mountain of Mysteries. Wah, ini bahasa Inggris, coy. Damn. This game contains jump scare, loud noises, and disturbing visual. If you're sensitive, katanya nggak ada. What? Katanya nggak ada ini jump scare. Aku takut. Coba men. Wow. What? Jir. Jalurnya Aji Saka, main ini masih legal atau udah resmi? Nah. Top Summit. Anjir, ada yang Top Summit. Oh, itu anjir. Oke. This is real, man. Kita bakal coba ngajak Harono buat naik gunung ya. Gunung Salak terletak di Jawa Barat. Gunung ini mempunyai tinggi 2211 mdpl. Nama Salak berasal dari kata dari bahasa Sanskerta yang berarti perak. Gunung Salak dikenal memiliki jalur pendakian yang menantang. Oke. Terus? Oh, gue bisa dapat hiking set. Wow. What? Ada emot. Can you explain the last 2 episode of Orb Om Ray baru selesai nonton? Jadi gini, lu bakal tahu nanti waktu gue nge-review episode Orb dari episode 9 sampai episode 25. Let's go. Udah ada gue udah buat video. Kalau misalnya gue kasih tau lu, nanti lu gak nonton kopi gue. Jadi the last 2 episode itu kayak the real historinya. The real history dari penemuan heliocentris. Si Albert kan ya kalau nggak salah yang jadi main karakternya. Nah jadi si Albert itu katanya bakal jadi gurunya Copernicus kan. Nah lo harus tahu tuh ada perbedaan yang sangat amat mencolok antara episode dari 1 sampai 23 sampai dari 24 sampai 25. Dari episode 1 sampai 23 itu nama tempat, nama jalan itu benar-benar kayak disamarkan. Sementara di episode 24 itu justru namanya udah, nama tempatnya udah dikasih tahu tuh di Polandia gitu loh. Otomatis itu kayak bener-bener ngambil scene yang sebenarnya gitu yang terjadi di real life. Cuman tokoh Rafael kenapa tiba-tiba jadi hidup lagi itu basically dari episode 1 sampai episode 23 memperlihatkan tokoh X yang seumpamanya kalau misalkan sebuah ilmu itu kondisinya adalah sesuatu yang justru tidak di kontol gue gak mau sih. Ya pokoknya aja lu lihat lah di ngopi lah aja. Intinya gini, dari episode 1 sampai episode 23 itu seandai-andainya autor dalam membuat jalan cerita. Soalnya dari gurunya Copernicus, ya si Albert itu, yang mana katanya dia itu gurunya itu si Rafael sendiri, itu kan ranah histori yang masih abu-abu gitu, yang masih samar. Jadi si penulis dari si Orb-nya sendiri itu dari episode 1 sampai 23 menggambarkan sebuah skenario yang dia buat.
Kayak gitu. Nah sementara dari episode 23 ke 25 dibuatlah lagi itu si Rafal. Makanya dia hidup, terus abis itu dia seakan-akan jadi gurunya si Albert sendiri. Rafal ini tokohnya itu nggak pasti, lu bisa menginterpretasikan sama siapapun gitu loh. Tidak dibaik dan dibatasi agama. Pokoknya keren dah. Gimana? Gue ngejelasin kayak gimana ya? Pokoknya gini loh. Enggak. Nanti gue bakal nge-review semua review gue lagi di Ngopi. Gimana sih? 1, 2, 3 angan-angan dalam bentuk cerita. Kejadian yang disambungkan sama real. Betul. Nah dari episode 1 sampai 23 itu seakan-akan autornya pengen bilang kayak gini loh, kalau misalkan skenario dimana kita melihat ada tokoh-tokoh agama gitu ya, yang diperlihatkan keburukan dari orang-orang yang fanatik terhadap agama lah. Nah sementara di episode 24 sampai 25 itu justru malah diperlihatkan sifat keburukan dari orang-orang yang justru into juga sama dunia sains dan juga pendidikan. Jadi kayak seakan-akan nggak semuanya suci gitu loh, nggak semuanya akan selalu benar, pasti bakal ada yang buruk dan bakal ada yang baik. Dan itu keren banget sih anjir. Rafa El Metaphor ending. Ya mungkin aja, bisa jadi. Bentar gue lihat dulu. Wah ini ada penonton gue kah? Indonesia semua coy. Wait. Wow. What? Ini gimana caranya? Semangat sayang. Yeay. Takut. Ya elah. Loh ada Gaugura. Ini kan waifu aku. Caranya minum gimana? Cara minum gimana? Oh. Halo sayang pelamar Renald, sangean anjir, kesel gua. Klik to support us, anjay. Ya mau nomor 1 coy. Buset. Ini apaan? Rescue. Wow. Anjir ada yang pay to win man, what the. Nih dulu bang best. Aduh, kabut. Oh ini, gue bisa minum. Oh ini. Apa sih anjir? Let's go. Kita gak ada di sini dulu. Abis itu kita langsung ngasih tau ke Andika. Open mic gimana? Oke, selamat pagi semua calon-calon pendaki Gunung Salak. Perkenalkan, saya Om Ray. Saya di sini akan bertugas sebagai pemandu kalian ya, guider kalian untuk mendaki Gunung Salak. Di sini udah pada latihan fisik kan ya? Semoga kalian semua tidak menganggap ini hal yang main-main ya. Soalnya kita bakal melakukan sebuah kegiatan outdoor yang lumayan berat. Harap kalau misalkan emang masih belum oke secara fisik bisa mundur dulu. Karena di sini nggak ada ya simaksi kesehatannya, oke? Woi, kamu yang mukanya kayak orang habis ngerokok daging. Pulang kamu cuma pengen skin to skin doang kan di sini, hah? Oke, jadi di sini saya bakal ngejelasin sedikit tentang trek dari Gunung Salak via Asaka kayak gini. Saya akan ngejelasin gimana trek Gunung Salak via Asaka ini. Jadi ini treknya punya tingkat kesulitan yang lumayan susah. Bakal ada beberapa rintangan-rintangan yang bakalan kalian rasain. Jadi harap berhati-hati ya pijakannya, oke? Estimasi nyampe kayaknya 2 jam. Dua jam 200.000 menit. RT ya, let's go. Lanjut. Anjay. Gila, gue solo hiking ya udah kalau kayak gitu. Kalian kalau misalnya mau berangkat dulu aja ya. Gue pengen solo hiking dulu. Anjay. Ini apa ngaruhnya punya flashlight? What the freak? Oke guys. Sekarang kita bakal solo hiking nih di Gunung Salak. Wah, ada ketinggiannya. Keren banget. Aduh,
Kita memulai mendaki di ketinggian kedalaman laut anjir. Minus 12 meter itu di dalam laut. Kita mulai dari dasar laut anjir. Let's go. Ini realistis guys. Wow. Ini kok senternya nggak ngaruh anjir, apa sih? Ya nggak apa-apa lah. Nah mendaki. Oh tapi men ini sesuai dengan yang gue lihat loh sama Egi loh. Gila ini realistis banget, ini 100% real anjir. Ini ngambil referensi yang sebenarnya ya. Gitu ada pohon pisangnya, ada pohon anjir, pohonnya gepeng. Ada pohon pinus, ada semak-semak. Ini gue sama Egi kayak gini loh. Gila keren banget. Ya ini solo hiking. Enggak usah khawatir. Gue udah pernah kesini berkali-kali ya, enggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya lu takut tersesat, jangan lupa ya setiap kali lu mendaki itu lu record tuh GPS-nya. Jadi kalau misalnya nyasar bisa balik lagi gitu loh. Atau sebisa mungkin sebelum naik gunung, coba lu cari-cari tahu dulu jalurnya di internet kayak gimana, belokan-belokannya kayak gimana, biar nanti kagak nyasar gitu loh. Guys, mending kita ke gunung atau ke barak? Oh, drone nggak boleh di Gunung Salak, bayar 2 juta anjir. Udah mahal. Rip udah, yang ada hantunya di mana sih? Bawel lu. Gua komen lu. Let's go. Fix ada ladang gunung. What? Ada tangga di Gunung Salak. Enggak, ini real, ini bener ya. Di Gunung Salak tuh di Via Aji Saka tuh emang bener ada tangga, men. Gila loh, ini harus diapresiasi sih sebesar-besarnya kreator Roblox ini. Gila, ini dia bener-bener ngambil dari ini, cuy. Referensi yang sebenarnya, men. Gua waktu sama Egi ke Gunung Via Aji Saka emang beneran naik tangga. Real. Oh. Damn, oke. Udah cukup kayak. Nanti kita ajak Andika. Kita ajak Bang Nopal. Terus abis itu kita ajak yang lain. Seru. Ini gimana cara end Roblox? Oke. Gue udah persiapan ini santai. Jangan-jangan emang pendaki yang buat mapnya. Iya anjir, kayaknya keren banget. Nih Faruna. 1000 anggota DPRD main judi online, agregat transaksi 25 miliar. Aing merungkap anjing. Uang anggaran apa lagi ya dikorupsi untuk main judol? Yo, mimer sekarang keren-keren dah anjir buat video-video yang gua nggak bisa buat, sumpah. Salah satu alasan kenapa gua nggak buat terkocak lagi adalah gua minder men sama meme yang dibuat sama mimer sekarang. Keren banget, niat banget men, ada yang pakai 3D, ada yang pakai ilustrasi dan segala macam. Gokil, respect. Don't cry, Indonesian. Oke. Uncle President has enough MEG to feed you your entire life. Bravo! Bring the bananas ASAP! The boy's hungry! Go! Ini Cacan masuk barak nih. Dan dia senang. Mata bapak udah kayak mata-mata lizard aja, semua serem banget dah. Mas Waldo apa nih? Bro setelah menonton Op. Iya, lu ngapain anjir? Ini gue lagi ngamatin bintang sama planet anjir. Asik. Yoi. Gue setelah nonton Orb.
Anjir lu ngapain anjir mempertanyakan kehadiran Tuhan? Astagfirullahaladzim. Malah ateis aja. Enggak lah Najwa Jalik man. Kebanyakan nonton anime Orb ya? Bro, gua tuh harus membuktikan kalau teori heliosentrisme itu beneran nyata. Udah dibuktiin bang. Lu tuh sekarang hidup 2025 bang. Kopernikus tuh udah ada anjir. Dia udah ngebuat teori heliosentris. Udah cukup. Udah dipelajarin di kuliah bang. Lu coba masuk tuh jurusan geologi, geografi, meteorologi itu. Cok, itu teori-teori zaman dulu yang aduh ya Allah. Nando demo. Mirip Om Hizat ya. Nando de. Ateis tapi flat. Musebu. Buset, lebat banget itu bulu. Kasih 89 apa nih? Boy, kamu tau nggak apa dampak positif pacaran? Apa tuh? Positif hamil spek cong. Tapi waktu gue SMP ya, ada anjir kakak kelas gue yang akhirnya putus sekolah gara-gara MBA, married by accident anjir, hamil gitu. Terus ramai itu diomongin sama orang-orang. Ingat banget gue. SMA sih alhamdulillah kagak gitu ya. Soalnya SMA gue anaknya kayak baik-baik semua gitu. Cuman ya SMP gue agak terkejut sih. Soalnya SMP ini men, SMP dulu zaman gue ya. Sekarang mungkin udah berbenah, udah bagus gitu. Dulu zaman gue tuh terkenal dengan tawurannya men. SMP tuh biasanya kan ada ini ya, julukan-julukannya gitu ya. SMP apa-apa gitu ya, apa-apa dipanggilnya spandex atau sepuncuk gitu atau apa gitu ya. Pokoknya ada istilah-istilahnya lah. Nah SMP gua istilahnya itu keren banget, tusuk kayaknya. Tuh itu 2 suk itu Sukaraja anjir, tusuk gila. Orang yang mendengar nama tusuk itu setiap kali gue cerita langsung shit, lu SMP yang itu anjir. Lu SMP yang sering nangkel tawuran gitu anjir. Dulu disegani banget anjing sebagai orang yang berandal sumpah dah. Bogor tuh masa-masanya kelam banget tuh waktu zaman-zaman sering tawuran. Enggak waktu zaman SMP, enggak waktu zaman SMK gitu ya. Kalau SMK kan kebanyakan swasta ya. Kalau misalnya SMP tuh ada tuh. Tapi ya di daerah rumah gua, teman-temannya tuh ya kebanyakan teman-teman gue yang sering banget ya tawuran gitu. Makanya kayak anomali banget tiba-tiba gue masuk SMA Negeri 8. Saya waktu zamanan gue dari SMP itu ke SMA Negeri 8 itu susah masuknya. Alhamdulillah waktu itu gue masuk kan gara-gara gue gak keterima di SMK. Di situ baru tuh pergaulan gue beda dibanding teman-teman gue yang lain tuh di SMP. Kalau misalnya pada akhirnya gue masuk SMK mungkin aja gue bakal beda nih. Gak kan gue jadi YouTuber anjir sekarang. Gue sekarang jadi panglima ormas. Udah buat organisasi gue bisa gak terima di SMK. Colorblind Om Alvin. Cuman karena colorblind itu gue langsung di hari hanya gak keterima. Makanya gue masih bisa daftar di SMA yang lain. Tegar, let's go. Konteks Sementelaris Indo sepanjang masa. Anjay, let's go. Jumbo sudah menjadi film terlaris Indonesia sepanjang masa. Ikuzo. Oke, dan ini adalah meme yang akan mengakhiri WKWK Kebun Memes pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak buat para memer, para member Bandar Udara 1 yang udah nge-share, nge-repost dan juga ngebagiin video-video, foto-foto lucu ya, memes-memes lucu di Bandar Udara 1. Thank you banget. Terus jangan lupa cek buat lu semua emang join Discord gua, kebun-kebun yang lain, ada SS YouTube, klip lucu, Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Jangan lupa kalau misalnya lu udah ngeliat meme-nya, langsung kasih reaksi ya biar seenggaknya kita agak sedikit rame lah kelihatannya di Discord. Oke. Okay. Om, lu punya rekomendasi anime based on history nggak? Macam Op sama wah, gue jujur baru nonton Op dong malahan cuy. Masih belum nonton yang lain gue. Thank you Bato Pocang, Firdaus, Aitokia, Kuroyami, Dama, Yusaurus, Pichu, Om Bejo, thank you, Disentra, thank you. Ocang, thank you, doain gue guys, semoga besok gue bangun jam 3 pagi. Anjir, Ben Fury man, what the hell? Ya, terima kasih banyak sekali lagi Om Wibu Bensin atas donate terakhirnya.
Dan sampai jumpa lagi di next live stream. Besok kita bakal lanjut buat memperdalam lore dari Elden Ring ya, yang DLC. Plus kita bakal coba buat lihat gimana ending dari masing-masing rute. Terus malamnya Selasanya mungkin, ntar Selasa gue ada apa ya? Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Oke, jadi mungkin hari Selasa malam nanti atau besok, kayaknya gue bakal coba buat main game yang lain deh. Gue ada rencana pengen nyobain Repo versi beta sih. Apakah kalian sudah siap melihat gue main Repo lagi? Gue menarik kata-kata gue pensiun dari Repo untuk hari ini saja, untuk kemarin saja, untuk besok saja, oke? Jadi terima kasih banyak udah nonton dan streaming kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. SKL school, let's go. Oke. Oh, kita rate level lava. Oke, let's go. Dia main sama siapa anjir? Main sama level lava nggak usah main multiplayer nggak sih? Dia kan bisa pakai stang motor.